1. Perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Ketika bangsa Israel melanjutkan perjalanan dari Gunung Sinai menuju tanah Kanaan, banyak peristiwa yang terjadi dalam perjalanan. Semua peristiwa itu menunjukkan dan menyatakan bahwa Allah senantiasa menyertai dan melindungi umatnya. Beberapa di antaranya: 1. Musa memimpin Israel sampai di daerah Moab. Perjalanan itu ditandai oleh kehadiran awan yang bergerak di atas mereka. Awan itu adalah wujud kehadiran Tuhan untuk memberi keteduhan dan mendahului Israel hingga perjalanan. 2. Di bawah kepemimpinan Yosua, Israel menyeberangi sungai Yordan dengan kuasa Tuhan. Sebab air sungai Yordan dapat dihempang selama takut Tuhan ditempatkan di tengah sungai, sehingga Israel dapat berjalan menyeberang dari dasar sungai dengan tenang. 3. Israel berperang melawan bangsa-bangsa lain. Karena Israel harus berjalan melalui negeri mereka. Peperangan itu terjadi karena bangsa-bangsa itu tidak mengizinkan bangsa Israel melewati. 4. Kota Yeriko dihancurkan dengan bunyi sangkakala, dan setelah kota itu dikelilingi dengan membawa tahu, kemudian selama 7 kali dalam 7 hari. Bunyi sangkakala itu adalah Tuhan untuk menyatakan kuasa yang dapat menghancurkan teman-teman Musa dan kokoh. Gantian pemimpin. Allah menyuruh Musa menaiki gunung Nebo dan menetapkan bahwa Musa mati di gunung tersebut untuk kemudian dikumpulkan bersama nenek moyangnya. Tertulis dalam Ulangan 34 ayat 1-12. Kemudian Allah memilih Yosua untuk menggantikan Musa memimpin Israel agar dapat melanjutkan perjalanan menuju tanah Kanaan. Pemilihan Yosua merupakan kelanjutan kepemimpinan di Israel. Allah memilih Yosua karena Yosua memiliki kepribadian takut akan Tuhan, tangguh, matang, panjang sabar, dan lemah lembut, berwibawa dan mempunyai strategi yang baik. Yosua adalah pembantu Musa yang secara tidak langsung telah dipersiapkan sebagai pemimpin atas Israel. Yosua sering menampingi Musa dalam melakukan tugas-tugasnya sebagai pemimpin Israel. Karena kesetiaan dan kepemimpinan Yosua sudah dilihat oleh Allah, dan kemampuannya untuk memimpin bangsa Israel telah teruji selama menampingi Musa. 3. Pembagian tanah Kanaan. Panggilan Allah kepada Abraham disertai dengan janji pemberian negeri, dan negeri yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham adalah tanah Kanaan. Karena itu pemberian tanah Kanaan kepada Israel adalah beberapa janji Allah tentang Kanaan. Allah telah lebih dahulu menjelaskan janjinya tentang keturunan dan berkat. Ketika Israel sampai di negeri perjanjian Kanaan, Yosua membagi negeri itu sesuai dengan jumlah suku Israel, kecuali suku Lewi, karena suku Lewi telah dikhususkan Tuhan untuk ditugaskan keamanan di tengah-tengah bangsa Israel. Yang keempat, perjanjian bangsa Israel dengan Allah di Sikem. Israel menjadi suatu bangsa yang menetap di suatu daerah dan hidup dengan bercocok tanam. Kehidupan mereka beralih dari pengembara dan menjadi petani. Setelah sekian lama Israel bermukim di tanah Kanaan, banyak perubahan dan perkembangan yang telah terjadi. Mereka mengalami kemajuan yang pesat karena Tuhan memberkati pertaniannya. Tetapi mereka juga hidup di tengah-tengah situasi yang majemuk, bangsa, bahasa, budaya maupun agama. Kemajemukan itu mendorong adanya berbagai perubahan di tengah hidup mereka. Prinsip hidup, pergaulan, budaya, bahkan perubahan agama atau kepercayaan. Kondisi yang menjemuk ini disadari Yosua, terutama ketika ia sudah tua. Perubahan dapat menggeser iman, sifat, sikap, dan perilaku bangsa Israel. Maka Yosua mengumpulkan seluruh umat Israel di Sikem. Mereka mengadakan pertemuan raya atau nasional. Yosua mengingatkan bangsa Israel tentang latar belakangnya, memaparkan bagaimana Allah dengan kesetiaannya telah menyertai, memberkati, membebaskan mereka dari perbudakan, dan memberikan negeri Kanaan untuk milik pusakanya, dan menjadikan bangsa Israel sebagai bangsa pilihan, bangsa yang kudus, umat kesayangan dan kerajaan imam dari antara bangsa-bangsa. Yosua memberikan kepada bangsa itu pilihan-pilihan kepada siapa mereka seharusnya beribadah. Yosua mengajak bangsa Israel mengambil sikap, membuat suatu keputusan apakah mereka beribadah kepada ilah yang disembah nenek moyangnya ketika di Ur Kasdim, atau beribadah kepada ilah orang Amori, orang Kanaan, atau taat beribadah kepada Tuhan, yaitu Allah yang telah memanggil Abraham
Allah yang telah membawa mereka keluar dari negeri perbudakan Mesir, Allah yang memberikan negeri Kanaan untuk mereka diami. Yosua menyatakan komitmennya bahwa ia dan seisi rumahnya akan beribadah kepada Tuhan. Tertulis dalam Yosua 24 ayat 15. Sekalipun bangsa Israel memilih beribadah kepada ilah-ilah lain, ternyata komitmen Yosua bersama-sama. Pertemuan itu dipahami menjadi peristiwa pengikatan perjanjian antara Israel dengan Allah yang dipimpin oleh Yosua di Sikem. Yosua 24 ayat 25. Israel tidak akan beribadah kepada ilah-ilah, melainkan beribadah kepada Tuhan. 5. Makna peristiwa keluaran sampai perjanjian. Ada beberapa pokok penting yang dapat kita ambil dari kisah tersebut di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, perbudakan merupakan tindakan penindasan bagi orang lain atau derita bagi orang lain. Yang kedua, Allah membawa bangsa Israel selama 40 tahun dari jalan berliku-liku hanya untuk menguji seberapa setianya mereka kepada Tuhan. 3. Allah memilih bangsa Israel sebagai bangsa pilihannya supaya bangsa-bangsa yang lain dapat meniru bangsa Israel, dan Tuhan juga menurunkan hukum bagi mereka. 4. Tuhan adalah Allah yang setia dan Maha Pengasih, Allah yang melindungi, dan Allah yang memelihara umatnya. 5. Hukum Tuhan menjadi model yang dapat menuntun setiap orang percaya dalam beriman, kasih, keteraturan, dan sopan santun. 6. Tanah dipahami sebagai barometer rohani, simbol kehidupan. Memiliki tanah berarti dapat bekerja, mempunyai kesempatan untuk memenuhi hajat hidup. 7. Perjanjian yang diikat antara bangsa Israel dengan Tuhan, yang menjadi gambaran tentang persekutuan antara manusia dengan Tuhan dan harus terus diperbarui dan dipelihara. 8. Pluralitas dan globalisasi merupakan suatu konteks di mana manusia hidup dan dapat memelihara imannya, kesetiaannya terhadap Tuhan. Konteks yang majemuk ini sering menjadi momok yang dapat mempengaruhi manusia dalam beriman dan berperilaku untuk semakin jauh dari Tuhan. 9. Penyembahan berhala sebagaimana dilakukan Israel menunjukkan sikap dan sifatnya yang tidak sering taat kepada Tuhan atau tidak sering patuh kepada Tuhan. Betapa seringnya manusia meninggalkan imannya hanya untuk kepentingannya sesaat. 10. Janji Allah yang telah memberikan tanah Kanaan merupakan gambaran dan tindakan Allah mempersiapkan masa depan umat manusia. Allah memilih dan memanggil manusia untuk memasuki masa depan yang telah direncanakannya.